Manusia seharusnya ciptaan yang sempurna. Manusia sebagai khalifah. Manusia yang memiliki kesadaran tinggi, sadar bahwa meskipun selalu berusaha dengan tekun sepenuh hati, ia lebih mengandalkan kekuatan doa di hatinya dibandingkan kekuatan pikirannya, apalagi ototnya. Dengan kata lain, ia menyadari bahwa realitas hidupnya lebih ditentukan oleh kualitas pikiran dan perasaannya ketimbang actionnya. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang dipenuhi tindakan dalam mengejar goal, target, dan lain-lain sering tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan. Sementara mereka yang senantiasa berikhtiar dengan tekun, tenang, dan bahagia karena percaya bahwa Tuhan selalu memenuhi kebutuhannya, tampak lebih sukses dan diberkahi. Seperti kebanyakan orang, kita selalu bertanya apa hubungannya antara taat beribadah dengan tingkat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Kita merasa, meskipun sudah berusaha untuk menjadi orang baik dan selalu taat beribadah dan berdoa, kesuksesan dan kebahagiaan sepertinya selalu menjauhi hidup kita. Sementara itu, kita pun diingatkan bahwa banyak ibadah kita sia-sia dan hanya memberikan rasa lelah, lapar, dan haus semata. Jawabannya adalah bahwa ternyata kita lupa untuk mengajak hati dalam melakukan semua itu. Hidup yang ajaib. Sebuah keajaiban besar telah terjadi dalam hidup kita. Salah satu teman yang memiliki istri bernama Feve belum juga dikaruniai anak. Dalam sesi konsultasi, seorang androlog senior di Jakarta menyatakan bahwa dia mandul. Tak ada sperma di dalam air maninya. 0% katanya. Pabrik benih di dalam tubuhnya sudah tutup. Tak lagi berproduksi. Tragisnya, menurut dokter tersebut, hal ini mustahil untuk diperbaiki lagi. Mereka terkejut tentu saja. Namun untunglah otot syukurnya saat itu masih cukup kuat untuk merespon ucapan dokter dengan kalimat Alhamdulillah di dalam hatinya, yang memberinya ketenangan dan kekuatan. Dia bersyukur karena akhirnya dia mengetahui duduk perkara mengapa selama ini dia belum memperoleh keturunan. Kini dia sudah mendapat setengah dari pemecahannya. Setengahnya lagi adalah melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi. Siang malam dalam setiap doa, dia membayangkan kehadiran buah hati dengan sepenuh hati. Pikiran tentang ketidakmungkinan tentu sering mengganggu, tapi dengan beberapa kali mencoba, pikiran itu pun sangat jauh berkurang. Hati menjadi lebih ikhlas. Nah, dalam kondisi ikhlas seperti ini, dia banjiri hatinya dengan niat dan permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Dia melakukan semua ini dengan tekun dan tawakal. 3 minggu kemudian, keajaiban itu terjadi. Saat konsultasi rutin, dokter memandangi hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Ini tidak mungkin, katanya. Dari 0% menjadi 30%, hanya dalam 3 minggu. Tak mungkin. Rupanya dokternya lupa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kontan, otot syukurnya seperti mendapatkan dorongan kekuatan baru, dan dia langsung merespon, Alhamdulillah. Sekitar setahun kemudian, bayi mujizat itu pun lahir. Otot saraf syukur, dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan, merupakan rahasia kebahagiaan hidup yang selalu diaplikasikan untuk meraih berbagai tujuan hidup. Kesuksesan karir, kesehatan tubuh, hubungan keluarga, membantu orang lain, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Sesungguhnya kita semua mampu membuat keajaiban itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mendengarkan dan memahami ini, Anda akan mengalami sendiri keajaiban tersebut. Keajaiban yang membuat Anda selalu berbahagia dan bersyukur. Bahagia adalah fitrah. Bahagia memang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, karena menurut fitrahnya, manusia itu diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya ciptaannya,
Artinya, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Sifat manusia sempurna adalah refleksi dari sifat-sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat yang tak terbatas. Kesempurnaan manusia adalah takdir bawaan kita yang memerlukan hubungan yang harmonis antara kesadaran kita dengan rahmat ilahi. Sifat-sifat manusia sempurna itu antara lain: 1. Pengetahuan diri. Tingkat pengetahuan kita terhadap diri sendiri, kelemahan, keterbatasan, karakteristik, dan motivasi kita. 2. Pengendalian diri. Kemampuan untuk membimbing dan mentransendensikan dorongan-dorongan nafsu. 3. Pengetahuan yang objektif. Pengetahuan yang berkesesuaian baik dengan kebutuhan praktis maupun realitas objektif yang dapat diketahui melalui hati yang sadar dan suci. 4. Pengetahuan batin. Kemampuan untuk mengakses bimbingan dan makna dari dalam batin sendiri. 5. Hadir. Kemampuan untuk tetap dalam kondisi khusyuk, yakni secara sadar merasakan pengalaman. 6. Cinta tanpa pamrih. Mencintai Tuhan dan ciptaannya tanpa motif kepentingan diri. 7. Meningkatkan perspektif ilahiyah. Kemampuan untuk selalu melihat kejadian-kejadian dan manusia dari perspektif tertinggi cinta dan tauhid, dan tidak terperosok ke dalam penilaian dan pendapat yang egois. 8. Intim dengan Tuhan, menyadari hubungan dengan sumber ilahi. Sempurnakah kita? Pada suatu rentang masa di usia remaja saya pernah merasakan semacam kekacauan dalam hidup saya. Dan saya ingin mengubah itu melalui berbagai jalan. Namun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Perubahan itu tak kunjung datang. Padahal saya melihat banyak orang berhasil mengubah diri dengan belajar self-development gaya barat misalnya. Saya heran, mengapa saya yang rasanya meminta dan berguru langsung dengan Tuhan Sang Pencipta tidak kunjung berhasil, sementara mereka yang hanya berguru dengan ciptaan Tuhan malah banyak yang berhasil. Kok manusia malah lebih efektif dibandingkan Tuhan dalam mengajarkan keberhasilan hidup? Adakah yang salah? Bukankah Tuhan sudah menjamin akan memberikan apapun yang manusia minta? Jujur saja, jika kita bertanya apakah kita sudah merasa menjadi manusia yang sempurna, yang karena fitrah kemuliaan bisa mewujudkan berbagai niatnya dengan relatif mudah, saya khawatir tidak. Oleh karena kalau kita sempurna, harusnya kita bisa lebih hebat dari kondisi sekarang. Hidup kita serba memuaskan, sukses dalam segala hal, baik karir, finansial, keluarga, kesehatan, dan hubungan dengan orang lain. Tapi mengapa kita tidak seperti itu? Sebab kita semua sudah lupa akan fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita sendirilah yang harus kita tuju agar kita kembali mendapatkan hak ilahiyah kita, yaitu menjadi sebaik-baiknya ciptaannya. Bagaimana caranya? Fitrah sempurna di zona ikhlas. Saya sering bertanya dengan sedikit frustasi, jika kita memang sudah diciptakan sempurna, lalu bagaimana cara mengaktifkan kesempurnaan itu? Frustasi seperti kalau kita baru membeli sebuah barang setelah melihat kehebatannya ditunjukkan oleh penjual, tetapi tidak demikian saat dicoba di rumah. Pertanyaan saya adalah how to, bagaimana sih caranya? Manusia sempurna adalah manusia yang hidup seimbang dan utuh dengan seluruh kecerdasannya. Kecerdasan fisikal, intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan fisik dan intelektual umumnya kita dapat dari bangku pendidikan, kecerdasan emosional dari pergaulan, dan kecerdasan spiritual dari kematangan pengalaman hidup. Itu semua adalah penjelasan teoritis yang juga bisa dibaca dari berbagai literatur lainnya. Kepentingan kita di sini adalah mengubah informasi teoritis itu menjadi pengalaman nyata yang empiris. Pengalaman yang akan bisa menjawab apakah pikiran itu, bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah ikhlas, bagaimana mengukurnya, terbuat dari apakah pikiran, perasaan, dan jiwa. Istilah fitrah
adalah bawaan alami yang sudah melekat pada manusia tanpa perlu diperoleh melalui usaha. Fitrah adalah eksistensi yang ada dalam kalbu dan nurani kita untuk mendapatkan hakikat kebenaran. Kalau kita ingin melihat seperti apa sebetulnya kondisi fitrah manusia, kita bisa mengamati kehidupan anak balita. Anak-anak seusia itu akan selalu merasa bahagia, senang, tanpa beban, dan total dalam mengerjakan sesuatu. Saat bermain, ia akan total bermain. Saat menangis, ia akan 100% menangis. Dan saat tertawa, ia akan tertawa dengan lepas. Ia, anak-anak yang selalu berada di present moment, selalu terfokus pada apa yang sedang ia alami saat ini. Sri Sri Ravi Shankar, seorang spiritual terkenal dunia, salah seorang nominator pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian di tahun 2006, mengatakan bahwa dirinya adalah anak-anak. Oleh karena itu, ia selalu menyungging senyum setiap waktu. Ia merasa dirinya senantiasa diliputi kebahagiaan. Inilah yang seharusnya manusia pertahankan dalam hidupnya sehingga ia tetap pada fitrahnya. Sayangnya, lingkungan hidup manusia telah membuat mereka melenceng jauh dari fitrahnya. Seiring anak tumbuh menjadi remaja dan dewasa, semua kesempurnaan manusia yang mereka miliki sejak lahir pun semakin pudar. Lingkungan telah membutakan mata dan hati mereka. Untuk itu, berusahalah menjadi anak-anak agar kita dapat menemukan kembali fitrah kita yang selalu berbahagia, yang selalu fokus pada apa yang tengah kita tuju, yang selalu ikhlas dan berprasangka baik terhadap yang lain, yang selalu bersyukur pada apa yang kita dapat. Manusia lahir sempurna. Manusia dilahirkan dengan perasaan mampu melakukan segalanya, sebelum kemudian dikacaukan oleh pesan-pesan ketidakmampuan yang datang dari lingkungannya. Perasaan mampu itu ditunjukkan dengan keberanian melakukan sesuatu. Perhatikanlah tingkah laku bayi berusia 8-9 bulan ke atas ketika ia baru mulai bisa duduk dan mencoba untuk menirukan orang-orang dewasa di sekitarnya. Ia akan mengeksplorasi dunianya dengan penuh keberanian, walaupun tubuhnya belum siap untuk itu. Karena di kepalanya, ia belum memiliki konsep bahwa ia tidak mampu. Dia akan terus bersemangat mencoba melakukan segala hal baru dengan antusias dan tekun. Semua dihadapi 100% dengan penuh semangat, tawa, dan air mata. Suatu totalitas keikhlasan yang sempurna. Ia kerahkan segala yang ia punya, sampai kemudian, jika ia kurang beruntung, berangsur-angsur mulai masuk pesan-pesan ketidakmampuan dari lingkungan yang dipenuhi oleh kata-kata jangan, tidak boleh, atau tidak bisa. Sang bayi ikhlas itu pun mulai meragukan potensi dirinya. Perasaan bahwa Anda sanggup menentukan dan merancang kehidupan Anda sendiri sebenarnya kuat terasa di dalam hati Anda. Terbukti setiap kali usaha Anda dikecilkan oleh orang lain, Anda akan merasa tidak senang. Tetapi meskipun perasaan bisa itu merupakan fitrah kelahiran manusia, pada saat masuk ke dalam masyarakat, ia akan dipaksa untuk menerima kesepakatan bersama bahwa ia hanya akan berhasil kalau punya banyak uang, kalau punya banyak pengetahuan, kalau punya ijazah dari luar negeri, kalau punya koneksi orang dalam, kalau punya modal yang cukup, kalau punya tubuh ramping, kalau diberi kesempatan, dan beragam kalau yang tidak mungkin ia bisa penuhi semuanya. Superkomputer hebat bernama Anda. Dalam praktiknya, untuk pengantar menuju ke sana, ada baiknya saya ajak Anda untuk membayangkan analogi diri kita sendiri sebagai perangkat komputer. Kita, manusia, adalah komputer hayati. Hardware-nya adalah otak, software-nya adalah pikiran dan perasaan. Sementara, sebagai operating sistemnya, berupa hati nurani yang melekat di jantung. Bagian dari hardware yang menyimpan semua software dan program adalah hard disk. Di dalam diri manusia, hard disk adalah gudang informasi bawah sadar. Disinilah tempat rekaman informasi yang bertempat di seluruh sel tubuh manusia. Nah, agar komputer bekerja dengan sempurna,
Diperlukan hardware dan software yang baik. Bila terjadi gangguan di salah satunya, maka komputer tidak akan berjalan dengan optimal. Seringkali, yang membuat komputer menjadi tak beres adalah software atau programnya. Mungkin kena virus, mungkin programnya ada yang tidak cocok, ataupun data terlalu banyak sehingga perlu sebagian data dihilangkan atau dirapihkan dengan dirawat. Masalah teknis operasional komputer. Masalah pertama, jika dipakai terus-menerus akan panas, rentan serangan virus, jadi perlu antivirus. Hardware perlu selalu di-upgrade sesuai perkembangan. Software perlu diupdate secara berkala. Perlu maintenance, disk cleanup, empty rubbish bin, defragment. Masalah kedua, komputer mesin ada buku manual. Komputer hayati tidak ada buku manual. Masalah ketiga, komputer mesin, posisi operator mudah karena berada di luar mesin. Komputer hayati, posisi operator sulit karena menyatu dengan mesin. Masalah keempat, komputer mesin punya virtual intelligence tetapi tidak punya hati. Komputer hayati, jika tidak terkoneksi dengan hati akan menjadi dingin seperti mesin. Saran praktis untuk memperbaiki komputer mesin. Pertama, identifikasi error dengan memperhatikan kualitas output di layar monitor. Kedua, akui bahwa ada yang tidak beres dengan komputer kita dan perbaiki sendiri atau bawa ke service center. Cara praktis untuk memperbaiki komputer hayati. Pertama, identifikasi error dengan memperhatikan kualitas hidup, kesehatan, relationship, keuangan, dan lain-lain di layar monitor kehidupan lewat panca indera kita. Kedua, akui bahwa ada yang tidak beres dengan komputer hayati kita dan perbaiki sendiri atau minta bantuan pada ahlinya. 1 tombol ikhlas untuk semua keperluan. Untuk berbagai keperluan versi komputer mesin, jika tahu, kita dapat dengan mudah melakukannya sendiri, atau jika kita tidak tahu, kita bisa meminta bantuan kepada ahlinya. Lalu bagaimana dengan komputer hayati kita yang demikian canggihnya? Bagaimana caranya kita melakukannya? Atau kemana kita harus meminta bantuan? Sayang sekali dari proses pendidikan kita yang bertahun-tahun itu, tidak pernah satu hari pun kita diajarkan hal-hal yang mendasar ini. Untungnya, untuk kecanggihan komputer hayati kita, Tuhan telah melengkapinya dengan self-maintenance system yang mampu melakukan segala yang dibutuhkannya secara mandiri dan otomatis. Dan untuk mengaktifkannya, kita hanya perlu 1 tombol apa yang harus kita tekan dan bagaimana caranya. Virus komputer hayati. Gangguan virus bisa menyerang ke software hingga ke operating system. Jika virus komputer bisa datang dari output email, pertukaran file, internet, dan lain sebagainya, hal serupa juga bisa menimpa manusia. Virus komputer hayati ini bisa datang dari input lewat panca indera berupa gosip, cerita miring, berita kekerasan dan pornografi, lagu berlirik negatif atau provokatif, makanan atau minuman tidak halal, narkoba, dan lain sebagainya. Efek yang dialami manusia akibat gangguan virus komputer hayati bisa berupa pikiran negatif, prasangka buruk, sampai perbuatan negatif yang merusak hidupnya. Seberapapun cerdasnya manusia, jika terjangkit virus, maka kualitas hidupnya, kesehatan tubuh, pikiran, relasional, finansial, emosional, spiritual akan menurun. Sehingga manfaat hidup bagi dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya akan berkurang. Selain virus, yang juga bisa membuat komputer berjalan tidak optimal adalah kesalahan dalam pemrograman. Program yang salah akan membuat manusia menjadi tidak yakin akan sifat kesempurnaannya. Oleh karena pikiran ini pula, maka hatinya dipenuhi dengan perasaan negatif, seperti putus asa, sedih, takut, nafsu, amarah, dan sombong. Berbagai kesalahan prosedur internal inilah yang membuat manusia menjadi jauh dari sifat fitrahnya. Program-program yang ditanamkan baik oleh diri kita sendiri atau orang lain, kalau kita tidak hati-hati menerimanya, justru bisa merusak diri sendiri.
Keyakinan bahwa wanita adalah kaum yang lemah membuat wanita benar-benar menjadi kaum lemah. Seorang anak kecil yang diberi program takut hantu, maka sampai besar ia akan takut pada hantu, meski ia sendiri belum pernah melihat seperti apa wujud hantu itu. Seorang anak yang dicekoki program jangan bicara kalau guru sedang mengajar, maka ia akan menjadi anak pendiam dan pasif di sekolah, meski sebenarnya di benaknya banyak pertanyaan kreatif untuk gurunya. Saat saya mau memasukkan anak saya ke salah satu sekolah berafiliasi internasional, pihak sekolah berpromosi bahwa mereka menyiapkan lulusannya untuk siap bersaing di dunia yang kompetitif. Menurutnya, meskipun logis, ini adalah salah satu program yang tidak seharusnya ditanamkan pada anak-anak kita. Betapa tidak, bersaing itu artinya kita harus berperang, harus menang. Artinya pula, di dalam perang sudah pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Dan sadarkah kita kalau begitu caranya, yang menjadi pemenang hanya satu orang, sementara yang lain kalah. Dan tentu saja, yang kalah lebih banyak dari yang menang. Dan mereka yang kalah itu manusia juga, sesama kita juga, saudara kita juga. Mengapa dengan saudara sendiri kita dianjurkan untuk berperang? Sadarkah mereka bahwa program-program semacam itulah yang telah menyebabkan banyak sekali kemarahan, pertengkaran, sampai perang antar negara di planet ini? Mengapa program itu tidak diubah saja menjadi mempersiapkan lulusannya untuk siap dan bisa bekerja sama saling membantu menciptakan dunia yang kooperatif? Kalau kita mau mereprogram seperti itu, pasti ada sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Kerjasama akan jauh lebih baik dan bermanfaat dibanding dengan perang, bukan? Ikhlas adalah default factory setting Anda. Sesungguhnya dari sononya, manusia sudah dilahirkan dengan default factory setting yang sangat hebat. Diberi fitrah yang murni dan ilahi. Tapi manusia sendiri pula lah yang senang mendiskonnya sehingga kesempurnaannya menjadi berkurang. Ini akibat berbagai pengalaman hidup dan ketidaktepatan berpikir atau berprasangka, sehingga hidupnya pun menjadi penuh kesulitan. Oleh karena berbagai virus prasangka dan pikiran negatif yang tanpa disadari merasuk ke dalam hatinya, manusia berangsur-angsur lupa akan sifat kesempurnaan yang berupa kebaikan, kelebihan, kekuatan, dan potensi dirinya. Karena law of attraction terus menghadirkan bukti nyata akan keyakinannya. Akhirnya manusia justru menjadi lebih ingat akan sifat ketidaksempurnaan seperti keburukan, kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuannya. Contoh, manusia cenderung tidak percaya atau tidak yakin bahwa 1. Hidup itu nikmat serta menyenangkan dan karenanya hanya pantas disyukuri. 2. Rezeki sudah diatur cukup dan tidak perlu ada yang kekurangan. 3. Tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. 4. Pikiran dan perasaan lebih kuat dari tindakan. 5. Manusia bisa mengubah hidup dengan mengubah pikiran dan perasaannya. 6. Ikhlas kepada Tuhan itu mudah dan menyenangkan. Manusia cenderung lebih percaya atau yakin bahwa, pertama, hidup itu susah dan penuh penderitaan. Kedua, rezeki itu susah dan selalu tidak cukup. Ketiga, jika dokter mengatakan X tentang kesehatan saya, maka itu pasti benar X. Keempat, lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Kelima, memelihara perkawinan itu susah. Keenam, hidup seperti judi, dan kita lebih sering kalah. Keenam, ikhlas itu susah dan sangat sulit dilakukan. Oleh karena kualitas hidup manusia ditentukan oleh kualitas keyakinannya, maka kemampuan untuk mengelola software keyakinan kita adalah sangat penting. Untungnya, kesempurnaan adalah fitrah atau default factory setting manusia. Sehingga meskipun sempat kacau, semuanya masih utuh tersimpan di dalam diri kita. Untungnya lagi, karena errornya hanya terlupa, maka yang diperlukan untuk menyempurnakan diri hanyalah dengan mengingat kembali sifat-sifat kesempurnaan itu. Dan yang menakjubkan, ketika lost file kesempurnaan itu berhasil Anda temukan lagi lewat search engine yang tersedia,
Setelah di-restart, komputer hayati Anda akan segera running sesuai dengan fitrahnya kembali pada default factory settingnya yang sempurna. Upgrade demi fitrah. Agar komputer berjalan dengan baik dan optimal, tentu kita harus merawatnya dengan mengupgrade secara berkala. Tentu sangat mudah merawat komputer karena ia memiliki manual book alias buku panduan. Manusia sebagai operatornya tinggal mengikuti panduan di dalam buku tersebut, maka komputer akan terselamatkan. Berbeda dengan komputer mekanis, komputer hayati lebih sulit dirawat dan diperbaiki. Ini lantaran komputer atau objek dan operatornya atau subjek adalah sama, yaitu manusia itu sendiri. Inilah yang menyulitkan manusia atau operator untuk bisa melihat permasalahan dalam dirinya sendiri dengan jernih. Manusia, dengan segala niat baiknya, biasanya sulit mengakui bahwa dirinya bermasalah. Tentu akan susah bagi kita bersikap objektif sekaligus subjektif, bukan? Untuk mengidentifikasi internal error pada komputer mekanis, kita tinggal melihat output di layar monitornya atau kualitas gambar printout-nya. Gambar tidak muncul atau muncul tapi tidak sempurna, dan sebagainya. Sementara untuk mengidentifikasi internal error pada komputer hayati, bisa dilihat dari gambaran kualitas hidup seseorang, seperti kesehatan, hubungan dengan sesama, keuangan, pikiran, dan perasaannya. Jika outputnya baik, bisa dipastikan internal errornya relatif terkendali. Sebaliknya, jika outputnya tidak memuaskan, maka ada internal error yang perlu serius ditangani lebih dahulu. Sejatinya, untuk mengatasi virus dan berbagai persoalan mekanis pada komputer hayati ini, sudah tersedia banyak pilihan. Saat ini sudah mulai banyak yang sadar akan perlunya menyajikan formula yang efektif untuk mengatasi virus komputer hayati tersebut. Sumbernya sudah tersusun dalam ajaran nilai semua agama. Hanya, terkadang belum tersampaikan secara sistematis, efektif, dan ilmiah, sehingga manusia sering kehilangan ruh dari keyakinannya. Selain itu, kita sendiri tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya diri kita adalah komputer yang sangat canggih. Semua program untuk mengupgrade maupun program antivirus sudah tersedia di dalam diri kita kalau kita bisa meraih kembali fitrah kita. Hanya saja, kita tidak menyadari atau melupakan semua itu. Kita memang tak pernah diajarkan bagaimana merawat otak sebagai hardware kita. Coba Anda ingat-ingat, pernahkah Anda diajari cara mengelola dan merawat otak kita sendiri? Sejak taman kanak-kanak sampai kuliah, kita senantiasa diminta untuk berpikir, namun tidak pernah diajarkan cara berpikir dan cara mengelola alat berpikirnya itu dengan baik. Untuk itu, video ini kita fungsikan sebagai manual book bagi komputer hayati Anda untuk mengupgrade dirinya sendiri. Setelah kita pahami itu, diharapkan hidup kita akan menjadi lebih baik. Segala urusan kita, baik karir, pekerjaan, bisnis, kesehatan, keluarga, akan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Kita akan kembali memperoleh hak ilahiyah kita, fitrah sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Caranya, dengan memperbaiki dan mengembalikan manusia pada fitrahnya dengan SOP, Spiritual Operating Procedure, yang lebih tepat. Prosedur ini dilalui dengan: pertama, upgrade otak dan pikiran. Kedua, upgrade jantung dan perasaan. Melalui penelitian empiris, dua hal mendasar yang sederhana, saintifik, dan terukur tersebut berhasil relatif cepat dan sangat menggembirakan dalam hal menghilangkan rasa cemas, takut, iri, sombong, dan hawa nafsu. Juga meningkatkan kualitas kesehatan fisik, mental, emosi, dan spiritual. Meningkatkan kinerja kerja, sukses karir, kepercayaan diri, kreativitas, intuisi, kemakmuran, jodoh, ketenangan pikiran, perasaan bahagia, damai, dan perasaan dekat dengan Tuhan. Dengan SOP baru yang mudah untuk diaplikasikan pada semua bidang atau kegiatan kehidupan ini, manusia akan secara pasti bisa mengarah kembali kepada fitrah kemuliaan dan kesempurnaan yang senantiasa mampu mencapai kebahagiaan dunia akhirat, lahir dan batin,
seperti telah disampaikan Tuhan.